Perkenalkan, nama saya Faridatul Makfirah. Saya akan menjelaskan tentang alat tambahan mata. Alat tambahan mata meliputi alis mata, kelopak mata, buku mata, dan aparatus lacrimalis. Alat mata melindungi mata dari keringat yang mengalir di dahi. Kelopak mata dan bulu mata juga melindungi mata dari air dan debu. Aparatus lacrimalis terdiri atas kelenjar lacrimalis, penghasil air mata, ductus lacrimalis, dan ductus nasolacrimalis. Kelenjar itu akan menghasilkan air mata jika ada benda asing menyentuh permukaan bola mata. B. Otot bola mata. Otot bola mata tersusun atas 3 pasang otot lurik. Otot bola mata berguna untuk menggerakkan bola mata. C. Bola mata. Bola mata dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar terdiri atas sklero dan kornea. Lapisan tengah terdiri atas kloidea dan iris atau selaput pelangi sementara. Pada lapisan dalam terdapat retina. Untuk mengetahui bagian-bagian, kita akan melihat gambar. D. Saraf optik. Saraf optik merupakan bagian mata yang menjalarkan impuls saraf dari retina menuju otak. Setelah sampai di otak, impuls saraf tersebut kemudian diinterpretasikan oleh otak sehingga benda dapat dilihat. Teman-teman telah mempelajari bagian-bagian mata. Seperti yang telah teman-teman ketahui, pada bagian plantina terdapat bintik buta yang tidak mengandung sel sensorik. Nama saya Alfiani, saya menjelaskan tentang telinga. Telinga merupakan indera pendengar yang menerima rangsang berupa suara. Selain berfungsi sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga tersusun atas telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi menangkap dan mengumpulkan suara yang masuk. Saluran telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus dan dindingnya yang menghasilkan minyak serumen. Rambut-rambut halus tersebut berfungsi menghalangi benda-benda asing agar tidak masuk ke telinga. Sementara minyak serumen berfungsi menjaga agar permukaan telinga tidak kering. Telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri atas membran timpani, saluran equatius, dan tulang-tulang pendengaran. Membran timpani disebut juga dengan gendang telinga. Membran timpani merupakan selaput yang berfungsi menerima gelombang bunyi dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Adapun tulang-tulang pendengaran meliputi martil atau melius, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Tulang-tulang Nama saya Azri Abdul Faril. Di sini saya akan membahas tentang telinga dalam. Telinga dalam terdiri atas organ keseimbangan jendela oval atau tingkap jorong jendela bundar dan koklea atau rumah siput. Organ keseimbangan terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran skulus dan uriticulus. 3 saluran setengah lingkaran terdiri atas kanalis semisirkularis horizontal, kanalis semisirkularis vertikal superior, dan kanalis semisirkularis vertikal posterior merupakan tingkap jorong membran yang terdapat pada pangkal koklea. Tingkap jorong berfungsi menyalurkan getaran ke koklea.
Koklea merupakan saluran yang terbagi menjadi 3 area, yaitu skala vestibuli yang terletak di bagian dorsal, skala media di bagian tengah, dan skala timpani di bagian ventral. Antara skala vestibuli dan skala media dipisahkan oleh membran vestibularis. Antara skala media dan skala timpani dipisahkan oleh membran tektorial. Antara skala timpani dan skala vestibuli dipisahkan oleh membran basilaris. Dalam koklea terdapat organ korti yang berisi ujung-ujung saraf pendengar fonoreseptor. Organ korti memiliki 2 bagian, yaitu sel rambut dan membran tektorialis atau selaput atas sel rambut. Silia merupakan reseptor yang peka terhadap rangsang getaran di atas sel-sel rambut. Terdapat membran tektorialis yang berperan meneruskan getaran dan fenestra ovalis ke sel-sel rambut melalui jaringan limfe yang terdapat pada skala media. Organ korti tersusun berderet di koklea. Koklea dapat membedakan suara dengan frekuensi yang berbeda-beda karena bentuk membran basilaris yang berderet di dalamnya tidak seragam. Struktur membran basilaris yang berbeda di dasar koklea, makin ke ujung frekuensi suara yang dapat diterima koklea makin panjang dan makin tinggi. Gelombang bunyi yang masuk ke telinga bergerak ke saluran telinga selanjutnya. Getaran suara diteruskan menuju 3 tulang pendengaran. Getaran suara itu akhirnya sampai ke koklea dan menggetarkan cairan limfe yang ada di dalamnya. Keadaan tersebut mengakibatkan rangsang suara mengenai reseptor pendengaran. Rangsang suara diubah menjadi impuls dan diteruskan ke ujung saraf auditori hingga sampai ke otak. Selanjutnya otak menerjemahkan informasi sehingga kita dapat mendengar suatu suara. Mekanisme kerja indera pendengar sebagai berikut. Getaran suara, daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, membran timpani, 3 tulang pendengar, rumah siput atau koklea, sel-sel rambut dalam organ korti, sel saraf auditori sampai otak. Halo semua, saya Dinda Wulandari dari kelompok 4. Saya akan membahas materi tentang kulit. Yuk disimak. Kulit adalah bagian tubuh paling luar yang menutupi permukaan tubuh sehingga memiliki peranan penting, yaitu sebagai pelindung tubuh dengan lingkungan luar dari berbagai macam rangsangan serta gangguan dari luar. Pada kulit terdapat reseptor yang peka terhadap rangsangan fisik atau mekanoreseptor seperti sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Reseptor adalah berupa ujung saraf yang bebas maupun ujung saraf yang diselubungi kapsul jaringan ikat. Umumnya, setiap jenis reseptor hanya dapat menerima satu jenis rangsangan saja. Ada 5 jenis reseptor pada kulit, yaitu yang pertama, corpus Meissner, yaitu reseptor untuk merespon rangsangan berupa sentuhan. Yang kedua, corpus Pacini, yaitu reseptor untuk merespon rangsangan berupa tekanan. Yang ketiga, corpus Ruffini, yaitu reseptor untuk merespon rangsangan berupa panas. Yang keempat, reseptor Krauses, yaitu reseptor untuk merespon rangsangan berupa dingin. Yang kelima, ujung saraf tanpa selaput, yaitu reseptor untuk merespon rangsangan berupa rasa sakit atau nyeri. Kenalkan, saya Arli Sepriansyah. Saya akan menjelaskan tentang hidung. Hidung, serabut-serabut saraf penciuman, saraf olfaktori, terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori berfungsi mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara, kemoreseptor. Fungsi dari hidung sebagai berikut: merangsang bau, lubang hidung, epitelium olfaktori, mukosa olfaktori, saraf olfaktori, talamus, hipotalamus, otak.
Pengertian dari hidung. Hidung adalah tonjolan yang berada tepat di tengah wajah dan berfungsi sebagai organ pernapasan, indera penciuman, bahkan indera pengecap. Halo, perkenalkan nama saya Ipuy. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja indera penciuman. Secara sederhana, proses penciuman dimulai dari hidung yang akan mencium aroma tertentu, yang kemudian diproses oleh sel saraf pembau yang biasa disebut sel olfaktori. Di sini, aroma tersebut akan diteruskan menuju otak untuk diidentifikasi, dan kita pun akan langsung mengenali aroma tersebut. 5. Lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Dapat kita lihat pada gambar ada amandel lidah, amandel langit-langit tenggorokan, jendela buntu, circumvallate papilla, celah lidah, ujung lidah, tubuh lidah, celah ujung, katup pangkal tenggorokan. Fungsi lidah. Lidah berfungsi sebagai pengecap, seperti membantu Anda berkomunikasi serta mengunyah dan menelan makanan. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. 3 macam papila dapat kita lihat pada gambar di atas menunjukkan ada 3 papila. Papila yang pertama, papila filimormis, berbentuk seperti benang halus dan berada di dorsum, lingua, dan dapat kita lihat pada gambar di atas. Yang kedua, papila circumvallata, berbentuk bulat, tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Dapat kita lihat pada gambar di atas. 3. Papila fungiformis, berbentuk seperti jamur, berada di depan lidah, apex lingua. Dapat kita lihat juga pada gambar di atas.